Kita akan review sandal seharga 2 jutaan guys ya. Mau tahu sandalnya apa? Namun sebelum itu kalian wajib klik tombol subscribe, like dan juga komen ya. Jangan lupa share ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat guys. Oke guys, tanpa berbasa-basi lagi kita akan review sandal seharga 2 jutaan guys ya. Ini sandal atau apa ya? Tapi selain itu juga kita akan bahas hal-hal yang lainnya atau aspek-aspek yang lainnya ya. Terkait harga 2 jutaan itu mungkin sudah biasa guys ya, karena di balik harga 2 jutaan ada harga jual atau sandal yang lebih tinggi ya, harga 20 juta, harga 10 juta, dan itu udah hal yang wajar guys ya dalam dunia perindustrian. Misalkan sandal, sepatu itu adalah hal yang wajar, tapi yang patut kita soroti adalah bagaimana owner tersebut bisa membranding si sandal ini bisa bernilai lebih tinggi daripada biasanya gitu guys ya. Tapi ya biasanya kan kita jual atau beli yang harga 200.000, 300.000 itu pun udah terlalu mahal untuk ukuran sandal guys ya. Tapi ada brand yang bisa menarik harga sampai dengan 1,5 juta ya, maksimalnya 2 juta mungkin ada dengan sekelas brand seperti ini, tapi dia bisa menarik harga dengan yang begitu tinggi guys ya. Dan itu patut kita contoh ataupun tiru guys, bagaimana brand tersebut bisa menaikkan value yang harganya harusnya segini tapi dia berani ngasih harga lebih tinggi daripada biasanya guys ya. Mau tahu brandnya apa? Kita langsung aja spill guys ya. Brandnya adalah ini dia. Nah, ini dia guys ya. Sebenarnya brand itu ada beberapa pabrikan guys ya. Ada brand lokal dari Indonesia, ada juga yang dari luar gitu ya. Dan kebetulan ini adalah brand yang dari luar, dan katanya kalau misalkan brand dari kita itu lebih mahal harganya, tapi nggak tahu guys ya. Tapi yang pasti ini harganya di 2 jutaan guys. Gila sih ya. Gila bener harganya ya. Yang biasanya mungkin rata-rata untuk harga sandal itu 100.000, 200.000, tapi mereka bisa menarik dengan sebegitu mahalnya. Apa sih yang spesial dari sandal ini guys ya? Tapi yang patut kita soroti adalah bagaimana cara si ownernya bisa membranding sandal ini sehingga bisa menjadi tren yang sangat luar biasa di Indonesia khususnya guys ya. Nggak tahu kalau di luaran mungkin juga sama seperti itu guys ya, tapi dia membranding bisa si sandal ini jadi tren gitu di kalangan masyarakat Indonesia, sehingga orang-orang tuh pengen beli dari sandal ini guys ya. Sandal ini sebenarnya kalau misalkan kita lihat sekilas guys ya, kita lihat sekilas ini sandal pada umumnya cuman yang bisa menaikkan value lebih mahal, mungkin lebih tinggi harganya daripada yang lainnya adalah brand ini mungkin dipakai sama influencer tertentu dan dia bisa memboosting penjualannya. Atau misalkan ada tragedi nih, misalkan bencana longsor ataupun gempa bumi, tapi si sandal ini tetap bagus gitu, itu bisa menaikkan value ya. Contohnya mungkin ada salah satu brand yang kecelakaan mobil tapi brand tersebut tetap bagus gitu kan. Nah itu adalah salah satu yang bisa menaikkan value atau bisa menaikkan penjualan dari brand tersebut. Nah ini juga sama guys ya, dari si sandal ini ada salah satu kejadian yang bisa menaikkan value-nya, ada yang bisa menaikkan penjualannya gitu ya. Dan salah satunya adalah tren yang ada di Indonesia, karena kebanyakan orang itu pakai, khususnya influencer yang ada di Indonesia, makanya jadi teman-teman yang lainnya juga ikutan gitu ya. Dan itu salah satunya. Mungkin kita tidak bisa bayangkan berapa lama si sandal ini, si owner sandal ini membranding sebuah brand sehingga bisa menjadi sebuah tren gitu ya. Apakah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, kita nggak bakal tahu guys ya. Yang pasti dulu juga pernah ada sandal yang seperti ini guys ya. Kalau teman-teman memperhatikan, ada namanya, kalau yang nggak salah ya populernya itu sendal baim atau apa gitu ya, lupa lagi saya. Cuman dia bentuknya hampir sama seperti ini guys, hampir sama banget seperti ini, sama persis ya. Cuman harganya nggak begitu melejit kayak si sandal ini guys.
kayak sandal ini kan hampir mencapai 2 juta, kurang dikit lah. Tapi kalau misalkan yang brand yang sebelumnya itu ya masih kisaran harga under 100.000 guys ya, tapi sandal ini bisa mencapai di 1,6 juta. Kalian bayangin aja sandal seperti ini ya. Tapi selain itu mari kita review aja bahannya bagaimana dan bentuknya kayak gimana ya. Kalau misalnya kita lihat sekilas ya, bisa teman-teman baca di sini brandnya ya, bisa teman-teman baca. Terus juga di bagian pinggirnya dia ada pin warna hitam. Terus dari bagian depannya dia ada bolong-bolong kayak gini, mungkin ini untuk sirkulasi udara ya. Terus bagian bawahnya juga seperti ini ya, ada kayak gininya. Terus ada mungkin ini ukuran ya, ini di sini ada brand. Dan ya kalau misalnya kita sekilas dari bahannya emang cukup elegan, dan saya lihat di pasaran juga, saya lihat di mall banyak sekali yang pakai sandal kayak gini. Mungkin karena emang si ownernya itu naikin tren sehingga si harganya itu bisa naik guys ya. Gila sih ini ya, teman-teman bisa bayangin gak harga dari sandal ini bisa mencapai 2 juta, sedangkan harga dengan pasarannya yang biasa aja gitu ya nggak mencapai segitu guys ya. Tapi saya salut dengan marketingnya, saya salut dengan brandingnya. Si sandal ini bisa menaikkan value setinggi ini gitu. Itu patut dipelajari sama kita, apalagi buat teman-teman yang entrepreneur gitu ya, terus juga yang di bidang usaha, mungkin di bidang yang sama ataupun di entrepreneur bidang yang lainnya. Itu patut kita contoh, patut kita tiru guys ya, gimana kegigihan dari si owner brand tersebut untuk membranding si dagangannya ini ya, untuk membranding brandnya ini. Makanya bisalah tercapai suatu tren ya. Tren itu malahan bisa menaikkan si value harga ininya guys ya. Mantap banget sih menurut saya. Itu adalah strategi marketing yang tidak bisa ditiru, yang mungkin ditiru bisa, cuman kalau kita menirunya secara secara spesifik nggak bakal bisa guys, karena perlu waktu juga ya untuk membranding sebuah brand sehingga menjadi tren di satu kalangan atau di satu wilayah. Itu mungkin perlu waktu ya. Tapi kalau skalanya udah besar itu perlu waktu lama lagi guys ya. Makanya saya juga mempelajari beberapa tren, beberapa brand yang bisa membranding supaya si harganya ini bisa mendapatkan value yang lebih tinggi guys ya. Gila sih ya. Tapi itulah industri perdagangan guys ya. Semakin brandnya terkenal, semakin brandnya banyak dikenal orang, pasti harganya juga semakin tinggi guys ya. Semakin dipakai dengan influencer yang lebih tinggi, influencer yang followersnya banyak, itu pasti harganya juga naik guys ya. Dan itu adalah udah hukum media sosial ya, memang seperti itu guys ya. Oke, silakan kalian komentar pendapat kalian seperti apa untuk sandal ini guys ya. Untuk sandal ini kalian jangan ragu-ragu, silahkan tulis aja di kolom komentar guys ya. Jangan lupa buat teman-teman yang udah nonton video ini, klik subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa share ke teman-temannya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.